Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Yulianto, mengajar PAI di SMP Negeri 2 Tangen, Kabupaten Sragen. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, batch 2, K2, Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya uji kinerja di SMP Negeri 2 Tangen pada hari Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024. Berikut video praktek pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa. Ala dunia al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya? Alhamdulillah. Coba semuanya berdiri terlebih dahulu untuk memeriksa keahlian, dan nanti kita akan awali bersama pembelajaran dengan sedikit terlebih dahulu untuk menguji konsentrasi kalian ya. Sudah rapi semuanya? Oke. Mari kita sedikit dulu biar kalian senang dulu dengan pembelajaran dan konsentrasi ya. Jika saya ucapkan selamat pagi, maka tepuk 1 kali. Jika selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat malam, karena waktunya tidur, maka tidak usah tepuk. Nah, kita uji coba terlebih dahulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, kita mulai lagi ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat malam. Ya, alhamdulillah semuanya sudah konsentrasi ya. Silakan duduk. Silakan keluarkan buku PAI-nya. Ya anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang yang sudah tertayang di sana. Apa itu tulisannya? Ya, salat berdana dan salat istiqomah. Nanti kita akan belajar tentang apanya? Pengertian, ketentuan dan cara-cara.
Oke, pertanyaan pemantik untuk mengawali pembelajaran. Untuk sebelum mulai kan kalian harus tahu apa sih yang akan kita pelajari nanti. Mengapa manusia harus berdoa? Karena manusia hamba Allah. Hamba Allah. Ya, karena hamba itu maka harus berdoa gitu ya. Bagus sekali. Pertanyaan yang kedua. Apa yang kamu lakukan jika terjadi kemarau panjang? Berdoa kepada Allah agar segera turun hujan. Berdoa kepada Allah agar segera turun hujan. Oke, masuk ya? Oke. Maka berarti minimal kalian sudah memahami apa sih yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Tujuan dari pertanyaan pemantik adalah mengetahui sebelum pembelajaran. Nanti kalian anak-anak ya akan mengetahui tentang profil pelajar Pancasila atau PPRA yang dari UNAK. Profil Pancasila yang kita pelajari hari ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri dan gotong royong, bernalar tertib. Oke. Profil pelajar Rahmatan lil Alamin apa? Dinamis dan inovatif. Bahasa Arabnya adalah tatawur wal ibtikar. Tujuan pembelajarannya nanti melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Nanti saya akan memberikan sebuah berita dari beberapa kejadian atau fenomena yang sudah terjadi ya. Yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana istisqa beserta dengan ketentuan dan tata cara pelaksanaannya secara benar. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Kalau belum, maka kalian harus segera memahami. Gitu ya. Oke, anak-anak, itu akan saya sajikan sebuah berita ya, yang nanti kalian bisa mendengarkannya, kemudian anak-anak semuanya bisa menanggapi, gitu ya. Oke, saya tayangkan dulu. Kembali kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini matahari yang beririsan dengan bulan yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat ini sudah hampir seperti tadi yang terjadi di Siak begitu ya, sudah hampir 90% ya, kira-kira itu lebih mungkin ya. Oke, kita akan menyaksikan bersama-sama. Kalau tadi mungkin ada yang terlewat bagaimana kondisi gerhana matahari cincin yang ada di Siak, tapi ada di Singkawang, bisa melihat kembali seperti inilah proses detik-detik terjadinya proses gerhana matahari cincin itu. Diperkirakan sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia Barat ya. Tapi Mas, kalau kita bicara soal kondisi dari gerhana matahari cincin ini, adakah perbedaan selain dari lokasi ya, untuk di Riau dan juga di Kalimantan Barat ini? Ini hanya perbedaan durasi ya. Oke. Yang paling bagus memang tadi di Siak karena durasinya paling lama ya. Yang di Singkawang ini cuma 5 detik. Ya. Apa yang menyebabkan perbedaan durasi ini? Karena apa? Paling ya perbedaan pandang aja, perbedaan pandang ya. Karena bumi yang bentuknya melengkung ya. Untuk lintasannya itu sana. Jadi untuk daerah Siak boleh dibilang itu titik di mana kita melihat tuh tegak lurus begitu. Tapi di Singkawang sedikit melengkung sedikit begitu. Jadi ada perbedaan waktu sedikit. Oke. Sambil menunggu detik-detik bagaimana proses terjadinya gerhana matahari cincin ini, kami akan jeda sesaat. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program spesial gerhana matahari cincin. Tetaplah bersama kami. Oke, tadi itu adalah sebuah fenomena apa anak-anak? Gerhana matahari. Nanti karena kita umat Islam ya, segala sesuatu itu ada tata caranya supaya saat ada fenomena ini, oh berarti ibadah yang dilakukan adalah ini. Jadi kalian harus bisa mengkategorikan gitu ya. Jadi gerhana matahari tadi sebenarnya di dalam agama Islam itu ada sholat yang namanya sholat gerhana. Nanti akan kita pelajari. Kemudian ada lagi
Jambi pemirsa, Sungai Batanghari di Jambi kini mengering. Kemarau mengakibatkan sungai terpanjang di Pulau Sumatera ini menjadi seperti pulau-pulau kecil. Sungai Batanghari di Jambi sejak sebulan terakhir mengering. Sungai terpanjang di Pulau Sumatera ini menjadi hamparan pasir dan tanah berbentuk seperti pulau-pulau kecil. Surutnya sungai mengakibatkan warga kesulitan air bersih. Padahal Sungai Batanghari sangat diandalkan untuk mandi dan mencuci pakaian setelah sumur mereka kering. Sedangkan untuk air minum dan memasak, warga terpaksa membeli. Bikin sumur kayak ini, dikasih lubang, di airnya biar bersih. Jadi untuk minum kita juga akan terkena tahu Beli. harus beli ya. Ya. Sungai kering dimanfaatkan anak-anak untuk bermain. Ini adalah kondisi kekeringan terburuk selama 30 tahun terakhir. Dari Batanghari Jambi, Tarmizi TV One melaporkan. Ya, tadi anak-anak kita sudah belajar beberapa fenomena ya. Yang pertama fenomena apa tadi? Gerhana matahari. Kemudian yang kedua tadi fenomenanya apa itu? Apa? Sungai-sungai pada kering. Seperti yang terjadi pada daerah kita juga ya di sini ya. Jika terjadi kemarau panjang itu susah nggak? Susah nggak? Susah. Bahkan ingin mandi saja harus menunggu bantuan air bersih ya. Ya, itu tidak apa-apa ya karena kondisinya memang begitu. Nah, dengan fenomena itu berarti yang akan kalian lakukan apa? Sebagai umat Islam ibadahnya adalah sholat. Nanti kita akan belajar tentang sholat gerhana dan sholat istisqa. Jadi dengan adanya fenomena itu kalian harus tahu, harus memahami. Oh ternyata jika terjadi seperti itu maka saya harus sholat ini misalnya. Digerakkan. Mungkin jika kalian masih kecil masyarakatnya belum ada ya nanti kalau sudah dewasa gitu ya. Oh dulu pernah diajari tentang sholat gerhana dan sholat istisqa. Sampai sini sudah bisa dipahami anak-anak? Oke, karena tadi saya sudah beri pertanyaan pemantik, kemudian sudah saya tayangkan video kaitannya dengan sholat gerhana dan sholat apa tadi? Istisqa. Maka tugas kalian itu dengan adanya permasalahan-permasalahan tadi kan kalian harus bisa memahami bagaimana apa sih sholat istisqa itu, apa sih sholat gerhana itu, kemudian bagaimana ketentuannya, bagaimana tata caranya, itu wajib kalian ketahui. Maka dari itu supaya pembelajaran mudah dipahami dan juga untuk mengasah sosial kalian dengan teman-teman yang lain, maka kita berdiskusi dulu ya. Ya, berdiskusi secara berkelompok. Nanti yang pertama yang kita lakukan adalah berhitung 1 sampai 6 secara berulang untuk menentukan kelompok. Yuk coba dari belakang. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Nah. Oke. 6 orang ya. 6 kelompok ya. 6 kelompok sudah kita bentuk. Silakan menggabungkan meja-mejanya yuk. Kelompok 1 sini. Kelompok 2 agak nyerong ya mudahnya. Untuk pembagian kelompok anak-anak ya, sudah ya. Satu kelompok masing-masing sudah terdiri dari laki-laki dan perempuan ini. Sudah ya. Digabungkan sudah. Kemudian silakan kalian menyiapkan alat-alatnya yaitu buku PAI, HP, bolpen atau boleh spidol warna yang menarik dan kertas HVS. Kertas HVS-nya saya siapkan.
Silakan dikerjakan nanti sesuai LKPD yang ada ya. Sudah dapat LKPD-nya semuanya? Ya, silakan ini. Berikutnya yaitu apa? Rancanglah sebuah presentasi berkaitan dengan pengertian, ketentuan, dan tata cara sederhana dan skor, serta mengidentifikasi tentang apa itu perbedaan sholat gerhana dengan sholat pada umumnya. Kemudian apa itu sumbernya boleh buku paket, boleh modul atau LKS kalian, dan juga boleh bereferensi dari internet yang dari HP yang kalian bawa. Kemudian setelah selesai, silakan nanti presentasikan masing-masing kelompok secara menarik ya. Jangan hanya membacakan, tapi harus dengan menarik perhatian dari teman-teman kelompok yang lain. Itu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Karena bisa dipahami, silahkan kalian mulai bekerja dari sekarang. Silakan. Jika ada yang bingung, boleh ditanyakan kepada kalian di sini ya. Silakan. Ya, sembari membuat presentasi, kalian juga membuat pertanyaan untuk kelompok yang lainnya juga ya. Ya. Terus selain presentasi, kalian juga harus membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kelompok yang presentasi. Ya, sudah selesai semuanya untuk pembuatan presentasinya. Sudah siap ya? Sudah siap ya? Oke, jika sudah siap, silakan maju dari kelompok pertama ya, langsung maju. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pengertian sholat gerhana. Sholat gerhana dalam konteks sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Ketentuan. 1. Menentukan gerhana. 6. Muakkad. 2. Pelaksanaan disunahkan berjamaah. 3. Dilaksanakan mulai gerhana sampai nampak itu sebagai semula. 4. Dilaksanakan gerhana
Ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada? Ya, silakan duduk lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada dalam pikiran kami memang sudah dijelas kalau untuk baiknya berarti hasil dari atas kelas yang dilakukan bersama dengan hari bulan. Kedua, itu soal ibadah yang makan. Dua, yang Silakan jika ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, cukup. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Tidak ada. Silakan duduk. Terusan untuk kelompok 3 ya. Kelompok berikutnya. Yuk, silakan langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan presentasi. Pengertian terhadap salat yang khusus dilakukan saat kemarau panjang untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diturunkan hujan. Dalam khusus kemudian akan bisa dilakukan dengan berdoa kapan saja ataupun saat itu Jumat atau misalnya untuk meminta hujan adalah salat istisqa. Kemudian salat istisqa, sunnah muakkad. Disunahkan pakai pakaian yang dipakai sehari-hari, bukan memakai pakaian sendiri. Salat istisqa, salat jamaah sampai di lapangan, imam sholat di seluruh jamaah mulai sholat. Biasanya imam menyimak dengan bacaan al-istisqatu dan dilanjutkan dengan akbar. Jika sholat istisqa disunahkan dimulai dengan bacaan istighfar, yakni 9 kali pada khutbah pertama dan 1 kali pada khutbah kedua. Khutbah dilanjutkan dengan puji-pujian kepada Allah, syahadat, sholawat, nasihat, dan ini ajakan agar beriman. Kemudian beberapa misal bisa diberikan. Silakan. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Artinya sholat itu di mana? Tanah yang apa? Di tanah yang apa? Ada lagi pertanyaan? Tidak, wajib hanya perlu mengucapkan as-sholatu jami'ah. Ya, mengucapkan as-sholatu jami'ah. Jika kita sholat berjamaah. Oke, ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain? Jika tidak ada, silakan duduk. Terutama untuk kelompok 5 ya. Ya, tepuk tangan untuk kalian yang sangat biasa sudah mempresentasikan ya. Hari ini kalian sudah mempresentasikan yaitu tentang sholat gerhana sebagaimana itu adalah perintah sholat
yang digunakan apabila terjadi apa tadi? Kalau sholat istisqa, jika terjadi apa? Kemarau yang sangat panjang. Perbedaan dari sholat gerhana, kalau sholat istisqa sama dengan sholat biasanya. Kalau sholat gerhana, perbedaannya apa lagi? Ayo dibuka lagi. Perbedaan sholat gerhana dengan sholat biasa. Yang pertama apa itu? Ya, terdapat 2 kali rukuk setiap sholatnya, setiap rakaatnya. Jadi perbedaannya adalah itu ya, perbedaan yang signifikan antara sholat gerhana dengan sholat biasa. Rukuknya berapa kali? 2 kali dalam 1 rakaat. Kalau sholat biasa rukuknya berapa kali? 1 kali. Kemudian perbedaan yang lain apa? Iktidal pertama yang dibaca adalah surat Al-Fatihah dan surat Al-Ayat Al-Quran. Nah, jadi saat iktidal, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai selesai. Kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek. Kemudian yang kedua membaca biasa, kemudian iktidal biasa. Rabbana walakal hamdu dan selanjutnya. Itulah perbedaan yang signifikan. Kemudian perbedaan selanjutnya apa lagi? Rukuk pada salat umumnya adalah 1 kali setiap rakaat. Ya, rukuk pada umumnya adalah 1 kali setiap rakaat. Perbedaan yang lain apa lagi? Iktidal pada salat biasanya adalah 1 kali dengan membaca doa Nah, jadi iktidal yang pertama itu membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Rukuk kedua kemudian iktidal biasa, Rabbana walakal hamdu. Sampai sini sudah bisa dipahami anak-anak? Sholat gerhana itu dilakukan apa tadi? Sejak awal gerhana sampai tutup kembali, baik matahari maupun bulan. Jadi baik matahari maupun bulan itu memulai ketutup, yang tadinya tertutup, kemudian sholat itu di situ berdoa hingga apa? Hingga terlihat tutup kembali. Sampai sini bisa dipahami? Nah, next sholat istisqa. Misalnya dari BM itu meramalkan, padahal hari besok itu sudah hujan. Meramalkan besok itu sudah hujan. Tapi hari ini masih musim kemarau. Sholat istisqa boleh nggak dilakukan? Ya boleh, karena ramalan itu belum tentu terjadi. Kita itu makhluknya Allah. Kita itu menggantungkan diri kepada Allah. Walaupun BMKG sudah mengumumkan bahwa besok hujan, tetap saja sholat istisqa boleh dilakukan. Karena sholat istisqa adalah sholat untuk meminta hujan. Nah, kalau hujannya belum terjadi, maka boleh nggak seorang hamba meminta? Boleh. Makanya tadi di pemantik yang pertama, mengapa manusia itu berdoa? Tadi jawabannya Pak Rudin tadi adalah karena manusia adalah hambanya Allah. Jadi nek manusia hambanya Allah ya harus berdoa dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi nek terjadi kemarau panjang, yuk silakan diadakan sholat istisqa. Jangan sampai kita sebagai umat Islam lalai. Kemudian kalau doa saja boleh nggak saat gerhana maupun saat kemarau panjang? Kalian tanpa sholat gerhana ataupun sholat istisqa doa saja boleh nggak? Boleh saja. Tapi sholat yang kita laksanakan pada saat gerhana adalah sholat gerhana. Saat kemarau panjang adalah sholat istisqa. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami anak-anak? Oke, jika sudah kita pahami
maka kita berikutnya adalah melakukan refleksi pembelajaran. Sebagaimana yang saya berikan di sini, silahkan diisi ya. Oke, langsung dicentangi. Ya, langsung dicentangi, diisi. Ya, refleksi pembelajaran kalian sudah saya terima ya. Ada yang banyak selalunya, banyak kadang-kadangnya. Akan saya gunakan refleksi ini untuk apa? Untuk pembelajaran berikutnya. Oh, berarti ada yang kurang dengan pembelajaran yang kalian laksanakan. Oke, setelah kalian merefleksikan, silakan kalian menyimpulkan. Ditulis di buku tulis. Nanti jika saya tanya, silakan dibaca. Kesimpulan yang dapat kalian pahami hari ini. Sudah ya untuk kesimpulannya? Silakan. Beberapa mewakili teman-temannya untuk menyampaikan kesimpulan yang dapat dipahami hari ini. Yuk. Sholat gerhana karena hukumnya sunnah maka sebaiknya kita lakukan. Ya. Sholat gerhana karena hukumnya sunnah maka sebaiknya kita lakukan. Oke. Ada lagi kesimpulan berikutnya? Mewakili teman-temannya? Silakan. Sholat istiqomah harusnya kita lakukan saat kemarau panjang. Ya, di saat kemarau panjang seharusnya atau sebaiknya sholat istisqa itu dilaksanakan supaya apa? Kita mendapatkan hujan, hujannya karena doa, maka hujannya menjadi keberkahan. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini? Sekian. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mari pembelajaran pada hari ini kita tutup bersama dengan mengucapkan doa kafaratul majelis, membaca doa kebaikan dunia akhirat, dan sholawat kemudian dengan hamdalah. Sebagaimana saya tampilkan di depan, yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.